Orang berserah itu, kalau dia berserah kepada Yesus, datang kepada Yesus. Orang berserah itu datang kepada. Kesalahpahaman besar di dalam iman kekristenan adalah berserah itu berarti tidak minta apa-apa. Salah, berserah itu minta sama Tuhan dan percaya. Karena aku serahkan ke Tuhan, tidak serahkan ke setan. Aku tidak serahkan pada feelingku, aku serahkan pada janji. Kristus berjanji, aku klaim itu. Aku tidak menuntut, aku berlutut. Tapi karena aku percaya, aku serahkan kepadanya. Kami mengagumimu bukan hanya karena kemampuanmu, tapi kemauanmu untuk menolong kami. Tidak ada yang memaksamu turun dari sorga, menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati dengan hina. Kau lakukan dengan sukarela. Bapa yang mengutus putranya yang tunggal untuk menebus umat manusia. Tidak ada rasa terpaksa dari sisi Bapa, dari sisi Allah Putra. Makasih Tuhan. Kau sungguh baik. Ampuni kami yang seringkali meragukanmu dan kami tidak percaya Engkau sungguh-sungguh ada dalam hidup ini. Kami tidak benar-benar meyakini bahwa Engkau nyata. Hari ini kami bertobat dari segala pikiran kami yang sia-sia. Ajari kami Tuhan untuk haus dan lapar. Untuk benar-benar ya Tuhan Yesus ketika masuk ke hadirat Tuhan, datang dengan ekspektasi untuk bertemu dengan Roh Kudus. Makasih Yesus, ubahkan hidup kami. Kami undang Engkau untuk datang di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bukan hanya untuk memberikan mujizat kepada orang-orang yang meminta. Tapi kepada kami semua sakit maupun sehat. Agar kami semuanya jatuh cinta kepada Tuhan. Terima kasih untuk Jumat Agung 2000 tahun lalu apa yang Kau perbuat. Kami tidak akan pernah lupa Tuhan. Oh kami rindu Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau selalu berkarya, bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita buka dulu ayat firman-Nya. Terletak di kitab Markus. Markus pasal yang ke-1 ayat 40 sampai 45. Setiap kebaktian ada rema-rema yang sangat istimewa dari Roh Kudus bagi gereja kita. Dan tak terkecuali di ibadah ini. Saya baca semuanya dulu lalu ayat per ayat saya akan bahas. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu itu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Dari cerita ini kita akan bisa memahami hati Tuhan dan cara Allah bekerja. Kita lihat dulu ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Peduli amat dia kusta, sakit atau sehat, apakah penyakitnya jasmani atau mental, apakah depresi, stres atau cacat badannya. Dari mana Anda beranjak datang ke Yesus, itu tidak masalah. Karena bagi Yesus, tidak ada perkara yang sulit, tidak ada kemustahilan. Kuncinya di kata datang kepada Yesus. Yang penting kita datang ke Tuhan. Di sini kan seorang yang sakit kusta, angker banget. Satu, orang kusta itu dijauhi, bukan hanya oleh masyarakat, tapi oleh orang-orang yang paling dia kasihi. Dua, orang kusta itu dianggap dikutuki Allah.
Penyakit-penyakit lain orang bisa mengundang belas kasihan, tapi kalau kusta otomatis membuat tanda tanya. Orang jadi tanya, lu dosa apa? Di zaman itu loh ya, belum zaman modern hari ini, masih banyak sekali superstisi. Sakit kusta lepra itu dianggap sebagai kutukan langsung directly dari Allah tanpa transit kemana-mana. Itu kayak orang itu dikasih vonis mati tapi pelan-pelan, satu-satu copot, lalu hidungnya, lalu telinga. Cukup angker kata seorang yang sakit kusta karena belum pernah ada orang sakit kusta disembuhkan sebelumnya. Ini harusnya angker bagi Yesus loh, kalau saya sebagai pendeta, penyembuh, pendoa, didatengin kasus berat, wah mendingan yang pusing-pusing kepala, gatal-gatal biasa. Sakit kusta, come on lah ya. But you don't know sih, it's Jesus you're coming to. Kalau Yesus datang tuh Yesus gak pernah gentar. Apapun yang kau bawa ke dia, tidak ada satu hal yang akan mengejutkannya dan berkata, wow yang ini gua belum tahu. Tidak akan pernah Yesus ngomong begitu. Karena Yesus maha tahu. Bagi Tuhan tidak ada kejutan. Kita mau datang bawa apa aja Tuhan, ini beban hidupku. Tuhan yang tantang, marilah kepadaku. Semua bukan sebagian. Tuhan tidak pilih kasih pandang bulu. Tuhan tidak tebang pilih. Datanglah kepadaku, S-E-M-U-A, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Baik itu penyakit jasmani atau persoalan kehidupan. Baik itu permasalahan di dalam jiwa kita, depresi dan sebagainya. Sekarang itu zamannya penyakit mental tanpa harus jadi gila. Atau cacat pada badannya. Come to me all who are weary. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, yang penting itu datang, katakan yang penting datang. Sembuh gak sembuh datang dulu. Percaya ragu datang dulu. Masalahnya babi ibu datang dulu. Yang penting datang. Jangan sampai setan menghentikanmu tengah jalan. Gak sembuh gimana? Atau kamu gak layak. Supaya kita itu drop out sebelum kita maju. Imanmu terlalu kecil. Permintaanmu salah. Gak boleh minta-minta sama Tuhan. Aduh, bising kali. Aku tuh cuma mau datang ke Yesus saja loh, kok kamu halangi. Makanya jangan dengarkan si iblis, jangan dengarkan pikiran sendiri. Karena kita tahu, we will be blessed because we came. No one comes to Jesus going home empty-handed. Tidak ada orang yang datang ke Tuhan, pulang tangan hampa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. So sweet ya. Dia datang itu tidak dengan menuntut, tapi dengan berlutut. Lawan kata berlutut, itu nuntut. Lawan kata menuntut, itu berlutut. Kita tidak bisa punya dua-dua di dalam iman kita. Tapi kalau kita berlutut, Tuhan tidak perlu dituntut. Mujizat kerap kali terjadi. Ini bukan hanya gerak-gerik tubuh atau postur jasmani. Berlutut itu adalah posisi berserah. Bukan berserah itu kayak syara-syara terserah. Berserah itu bukan terserah. Berserah itu gini loh, Lord, heal me. I believe you can, I surrender to you. Orang berserah itu datang kepada. Orang terserah itu gak kemana-mana. Dia gak ke situ, gak ke sini. Dia gak kemana-mana, terserah, netral, aku non-blok. Orang berserah itu, kalau dia berserah kepada Yesus, datang kepada Yesus. Orang berserah itu datang kepada. Kesalahpahaman besar di dalam iman kekristenan adalah berserah itu berarti tidak minta apa-apa. Salah, berserah itu minta sama Tuhan dan percaya. Karena aku serahkan ke Tuhan, tidak serahkan ke setan. Aku tidak serahkan pada feelingku, aku serahkan pada janji. Kristus berjanji, aku klaim itu. Aku tidak menuntut, aku berlutut. Tapi karena aku percaya, aku serahkan kepadanya. Lord, I pray let your will be done, biarkan kehendakmu jadi. Dan aku tahu Tuhan menghendaki aku sembuh. Siapa bilang Tuhan kasih aku penyakit? Meskipun tidak semua orang yang berdoa langsung disembuhkan. Dan ada banyak pertanyaan di dunia ini, kenapa itu belum sembuh, ini belum sembuh. I know. But I refuse to believe, saya menolak untuk percaya bahwa Yesus memberi kita penyakit. Not true. Tidak semua penyakit dari setan. Namanya kita hidup di dalam dunianya Adam dan Hawa. Belajarlah untuk bisa menerima bahwa hidup tidak sempurna. Tetapi saya tidak mau percaya. Jangan kau sesat, kata Alkitab. Di surat Yakobus dikatakan, jangan katakan Tuhan mencobai siapa-siapa. Tuhan tidak dicobai oleh apapun. Atau mencobai siapapun. Tapi semua yang benar, sempurna, datang dari Bapa. Bapa, segala yang baik
Jadi lagu loh di gereja ini sampean. Semua datang dari tahtamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Itu dia. Bapa, segala yang baik only, semua datang dari tahtamu. Kesembuhan baik gak? Apalagi kelepasan mujizat terbesar. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga-tiga, tidak ada maksud buruk, tidak ada bad intention in your life. Ku mengasihimu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. So sweet. Dia polite, dia sopan, ia memohon bantuannya. Dan kata-katanya pun, meskipun kata-kata itu penuh percaya, tapi terdengarnya seperti meragukan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Berarti orang ini beriman sama Tuhan, sekalipun belum beriman penuh. Karena iman pertama yang dia yakini, Tuhan itu mampu. Engkau bisa mentahirkan aku. Tapi dia punya satu great misunderstanding atau kesalahpahaman yang besar. Karena kondisinya kusta, selama ini dia dengar-dengaran. Orang sekelilingnya berkata, lu dihukum Allah. Jadi di area ini dia belum lulus. Tapi Yesus justru katrol dia. Bukan Yesus jatuhkan, tapi di area di mana kurang Tuhan tambahkan iman. Iman yang Tuhan tambahkan bukan lewat kata-kata, lewat jamahan. Lewat jamahan itu dia dapat approval, dia dapat afirmasi, dia dapat peneguhan, dia dapat penerimaan. Karena orang kusta, siapa mau jamaah? Istrinya aja ogah. Di area di mana dia lemah, Tuhan tambahkan sesuatu. Tapi dia sudah setengah beriman dan imannya diterima. Kalau engkau mau, engkau dapat. Berarti dia yakin Tuhan bisa. Padahal sebelum ini, coba cari di kitab Injil, Yesus belum pernah sembuhkan orang kusta. Ini iman, imannya orisinil. Imannya itu gak tahu dari mana, saya percaya imannya dia itu adalah karunia Allah. Kalau hari ini Anda percaya, Anda akan menerima mujizat, itu iman dari Tuhan. Anda datang aja, datang ke sini. Anda datang ke sini aja sudah beriman itu. Pokoknya datang dulu lah ke hadirat Allah, kita sama-sama nanti bergandengan tangan, kita hampiri Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat. Kusta belum pernah ada yang sembuh dari zaman Musa. Ya adalah ya, nanti zaman-zamannya Elia, itu kan ada yang disembuhkan dan sebagainya, ada mujizat-mujizat, tetapi bukan sesuatu yang normal. Karena itu, orang kusta kalau sembuh itu dikasih satu perintah, yaitu dia harus menunjukkan diri pada imam, diperiksa-periksa karena imam lah yang bisa mendeklarasikan orang ini sudah masih najis atau tahir, lalu dia harus membayar persembahan untuk membuktikan bahwa dia sembuh. Jadi zaman dulu itu imam-imam juga berfungsi setengahnya seperti dokter. Ya, belum di zaman modern teknologi medicine hari ini. Tapi imam-imam bisa tahu, oh yang ini kusta, ini enggak. Jadi mereka itu prakteknya buka praktek selalu sepi, tidak ada orang sembuh datang. Karena orang-orang yang kusta tidak datang ke imam, sembuh baru datang. Orang kusta bukan datang ke imam, orang kusta harus dikucilkan di luar kota. Karena mengerikan, itu pemandangan yang sangat tidak nyaman. Dan orang-orang kusta ini juga membahayakan orang lain karena ini penyakit menular. Dia bukan lepra atau penyakit kulit biasa, dia bukan penyakit kulit biasa, dia penyakit kulit yang luar biasa. Kalau engkau mau, engkau dapat. Who gave you the idea, man? Siapa yang memberimu ide itu? Ini iman. Iman itu bukan idea. Iman itu inspirasi. You are inspired to believe. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman. Di hati kita tahu. Aku anak Tuhan, aku anak Abraham, aku anak iman. This blessing is mine. Berkat ini milikku. Ini bukan serakah. Karena kita sedang mengumulkan itu. This healing is mine. Kesembuhan ini milik saya. Iman itu inspirasi, bukan idea, bukan ide. Kalau engkau mau, engkau dapat. Tapi imannya tidak sempurna memang. Karena dia masih gak yakin Tuhan mau. Karena dia gak tahu posisi dia berdiri. Apakah dia itu diterima atau sama dengan yang lainnya. Karena Yesus kan seorang rabi. Rabi-rabi lainnya semua memvonis dia. Kamu itu orang buangan. Dan sama Tuhan itu dia beranikan diri. Kalau engkau mau, engkau dapat. Engkau tidak seperti semua orang Farisi itu. Engkau punya otoritas. Aku tahu kau bisa. Tapi apakah engkau mau? Yesus tidak langsung semprot dia. Yesus malah katrol dan angkat dia. Jadi Tuhan itu sangat sweet. Karena itu kita seringkali kalau datang ke Tuhan kan takutnya dihakimi sama Tuhan Yesus toh. Nanti kalau kita kurang beriman lah, kita kurang sempurna lah. Oh kamu mintanya lu masih gak yakin segalanya. Salah, orang datang ke Tuhan itu imannya setengah. Susah sama Tuhan ditambal setengahnya. Iman itu gak usah besar. Biji sesawi itu bagianmu, gunung itu bagian Tuhan.
So sweet, saya nggak pernah kalau datang ke Tuhan itu ya, saya datang ya dengan setengah tangki itu pulang itu nggak pernah. Saya paling suka kalau meminjamkan sesuatu itu kepada Tuhan Yesus, karena selalu kembalinya itu full tank. Belum lama yang lalu saya dipinjemin orang mobil ketika saya berada di sebuah luar kota. Itu saya terus nggak bisa lupa, malam terakhir sebelum saya harus kembalikan mobil itu saya terus mikir harus isi tangki, harus isi tangki. Kenapa? Saya manusia jahat aja. Bisa paise nggak, bisa sungkan, bisa nggak enak semuanya kalau dipinjemin orang itu. Nggak saya penuhkan, padahal tidak ada tuntutan. Ya kalau kita rental mobil ya harus dikembalikan begitu, enggak Anda didenda. Mahal nanti per liternya, apalagi zaman sekarang ini bensin kayak apa. Tapi atas dasar kesadaran pribadi, etika saya nggak bisa nggak. Saya harus kembalikan full tangki dan saya cari yang baik. Oh nggak apa-apa, mobil pinjaman, setengah bensin, setengah air aja. Mending mobil saya yang rusak daripada mobil orang lain yang dipinjamkan ke saya karena kemurahan hatinya. Tuhan itu nggak pernah, Anda datang setengah tangki, kasih ke Yesus pulang malah habis, nggak ada. Anda datang hampir kosong, cuma tinggal setetes pulang, tangki penuh. Anda datang separuh, diisi separuh. Anda datang seperempat, diisi 3/4. That's your God, manusia jahat aja. Sungkan, apalagi Tuhan. He never disappoint you. Hanya karena mujizat belum terjadi bukan berarti tidak akan. Orang itu kan cenderungnya itu gravitasinya ke bawah, mudah kecewa. Kalau saya ikut Tuhan makin hari, makin mudahnya itu gravitasi ke atas, mudah GR. Mungkin nanti akhirnya, di akhir hayat saya, tidak semua mujizat yang saya harapkan terjadi. So what? Saya GR dulu pokoknya, saya percaya dulu. Saya percaya Tuhan mau. Nanti ujungnya ya, orang yang GR ke atas dibanding dengan orang yang selalu, orang Surabaya bilang apa? Nelongsoh. Orang yang selalu melorot ke bawah. Lihat nanti ya, hidupnya penuh kebajikan kemurahan. Yang ini tidak alami apa-apa. You see, iman itu perbedaannya. Orang ini tidak seperti kusta yang lainnya. Emangnya di kampung kusta cuma dia doang? Cuma dia seorang? Yang lainnya tidak mau datang. Tapi orang ini pokoknya mempeng mau datang. Dengan setengah tangki lagi. Tapi dia satu-satunya yang pulang, disembuhkan. Mana temannya yang lainnya? Tidak ada. When you have faith, life may still disappoint you. Untuk Anda beriman, hidup masih mengecewakan. But when you have faith, Anda beriman, Anda akan punya petualangan dengan Tuhan yang orang lain main aman, tidak akan. Knowing well, that is how hearts begin to believe. Nah, hanya worship pada waktu kita hatinya mulai percaya. We'll be blessed because we try. Oh Lord, we'll be blessed because we came. Knowing well that as our hearts begin to trust Him, we'll be blessed because we trusted in Him. We will be blessed because we came. Nggak ada terjemahannya, nggak ada waktu. Tapi paham ya, nangkap dengan iman. Dan lanjut lagi ya, jawaban Tuhan itu mengejutkan. Menohok kata orang, tapi menohok yang bagus. Lalu ia, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayat 41. Lalu tanpa permisi, ia mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu, saya bisa bayangkan orang itu pasti lompat. What are you doing? Savior, apa yang kau lakukan Tuhan? Jangan, aku ini kusta. Tapi tiba-tiba dia sadar, ini Yesus. Yesus gak jadi kusta, dia yang jadi sembuh. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, langsung ia mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu. Dan berkata kepadanya, zaman pandemi aja kita takut salaman. Ini kusta beneran. Bahasa Inggrisnya certain death, so pasti lu mati kalau kena ini. Bukan hanya parno yang paranoid, tapi ini sungguhan terbukti. Pokoknya sudah 100%, kau jamah 100% kau mati. Udah gitu aja, tapi Tuhan langsung jamah dia. Dan Tuhan berkata, aku mau. So sweet enggak? Jadilah engkau tahir. Loh kok enggak jadilah sembuh? Karena orang itu tadi mintanya kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Dia enggak minta sembuh. Karena dia tahu, dia punya trust issue. Karena orang kusta tahu, paling tidak itu yang diajarkan oleh tradisi itu. Orang kusta tahu, kalau kondisinya ini bukan sakit penyakit, tapi kutukan. Jadi orang ini pintar. Dia bukan berkata, sembuhkan saya. Karena dia tahu itu bukan biang masalah. Tapi dia berkata, tahir.
mentahirkan aku? Will you forgive me? Dan Tuhan tidak main debat. Aduh, kamu itu curiga sama Tuhan. Itu semua yang dikatakan sama temanmu itu semua hoax. Enggak tuh, Tuhan enggak main babi bu, enggak main basa-basi, langsung dipegang. One touch explains more than 1,000 words. Kalau Tuhan bilang sama dia penerimaan, pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, percuma. Orang mau bicara soal kasih, enggak ada perbuatan, ya ada. Ya apa? Tapi dengan Tuhan jamah, dengan kata lain Tuhan berkata, aku menerimamu, aku sudah mentahirkanmu. Kamu kan merasa tertuduh kan? Hari ini aku menjamahmu. Mana ada yang suci mau menjamah kalau tidak mengampuni dulu? Dijamah orang itu terkejut. Tuhan berkata, aku mau. Aku mau. Ya. Aku mau mentahirkanmu. That's Jesus. Lalu ayat 42, makanya ini disebut divine healing atau kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu beda dengan kesembuhan medis. Kesembuhan medis itu juga suatu berkat Tuhan. Semua pengetahuan yang baik itu adalah dari pencipta kita. Tapi kalau kesembuhan medis itu progresif, itu proses, kita semua pernah mengalaminya, termasuk saya. Itu pun berkat Kristus loh, itu juga jenis kebajikan Allah di dalam alam semesta. Itu juga kemurahan Tuhan. Penyakitmu ketahuan dini bisa diobati. Tapi kalau divine healing itu jangan kau campur baurkan. Itu hanya kesembuhan itu tidak ada di medis, tidak ada di tangan dokter. Divine healing itu tidak ada proses. Dan saya tahu, andai kata bisa lebih sering terjadi, saya mau. Makanya itu kita berdoa termasuk hari ini kita goncangan Bethesda ini perlu terjadi. Supaya kita terus diingatkan bahwa there is healing in Jesus Christ. Ada kesembuhan dalam Yesus Kristus. Tapi kesembuhan ilahi atau divine healing, itu definisinya di ayat 42, seketika itu juga. Kalau Tuhan yang kasih divine healingnya, kita maunya selalu begitu. Kita harus terus percaya, gak apa-apa. Tetapi, divine healing itu istimewa, karena kesembuhan ilahi itu terjadinya seketika itu juga, tanpa proses, tanpa progres. Bukan karena obat-obatan, bukan karena tindakan medis. Boom. Divine healing, boom. Itu ada. Kalau nggak ada kan nggak mungkin kita perlu mengkhotbahkannya atau dicatat di sini. Nggak mungkin di dalam kitab Injil begitu banyak pekerjaan Yesus yang semuanya mujizat itu. Ngapain Tuhan taruh buku untuk iming-imingi kalau dia tidak tersedia bagi anak-anak Tuhan hari ini? It's still there. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. Kita bisa diberkati dengan berkat-berkat yang alami atau siapa tahu kita akan memperoleh mujizatnya hari ini. Yang GR ke atas katakan amin. Amin. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Nah yang ini, bagian ini nanti saya cuma bahas sekilas. Kenapa Yesus kok kasih dia peringatan keras ya? Kamu jangan beritahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Karena kesembuhan kusta pasti heboh, bukan main. Selain itu, kebangkitan orang mati. Gara-gara satu orang mati yang dibangkitkan Yesus membangkitkan banyak, bukan hanya satu. Semua perbuatan Yesus pekerjaannya kalau ditulis, tidak ada library, perpustakaan bisa menampungnya. Tapi yang kita ketahui dicatat di Injil salah satunya adalah Lazarus yang dibangkitkan. Tahu nggak gara-gara dibangkitkan itu rame kan, itu heboh kan. Lazarus diancam-ancam mau dibunuh sama orang-orang Farisi. Yesus bilang sama dia, kamu jangan ngomong dulu, ini karena Yesus belum disalibkan. Supaya nanti orang tidak menganggap dia sebagai dokter, karena tujuan utamanya adalah pengampunan dosa. Nanti semua orang datang berbondong-bondong, gak jadi dia ke Yerusalem. Jadi Yesus melakukan ini, karena misinya belum selesai. Misi kedatangan pertama. Tapi sekarang Yesus sudah dibangkitkan, malah justru harus dilucuti oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Justru iblis harus dilucuti di tempat umum. Karena itu kalau ada orang yang disembuhkan, dia mesti kesaksian. Setelah ini ya, seperti orang kusta yang pergi ke imam, Anda juga harus pergi ke dokter. Karena Tuhan berkata di situ, dan dia memberikan persembahan kepada imam itu sebagai bukti akan kesembuhannya, Anda juga ke dokter. Karena semua kesembuhan yang Tuhan berikan di dalam tubuh Anda, kesembuhan jasmani, pasti akan bisa diverifikasi oleh dokter. Everything God does. Kadang-kadang bisa jadi kesembuhan itu langsung instan, kadang-kadang tiba-tiba keadaanmu membaik, padahal nggak mungkin begitu, atau tiba-tiba speedy recovery. Nanti Anda melewati meja medis tersebut akan mendapatkan bukti secara nyata. Bersaksilah, supaya orang lain dikuatkan. Anda tidak bersaksi ke saya karena saya sudah percaya bahwa hari ini sesuatu akan terjadi.
Anda bersaksi untuk orang-orang lain yang mengalami mirip seperti Anda, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi Yesus ngomong waktu itu, jangan kamu beritahu orang lain. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini, ayat 44, kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, balik ke dokter, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Kelalaian sih, kebodohan menurut saya. Tapi ingat, ini zaman dulu. Yesus larang dia saksi karena Yesus masih di misi pertama. Sekarang Yesus sudah bangkit naik ke sorga. Besok lusa kita rayakan Paskah. Sekarang waktunya kita bersaksi untuk Tuhan. Tapi saya kasih sebuah analogi supaya Anda mengerti kenapa sih kok dilarang waktu itu. Sehingga Yesus gara-gara itu dia nggak bisa lagi terang-terangan masuk dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang padanya dari segala penjuru. But thank God, bersyukur pada Tuhan, ternyata misi Tuhan tetap tidak bisa digagalkan karena Yesus tidak pernah gagal. Tapi agak lebih susah aja, mau masuk itu udah bonong-bonong, dia harus bisa cari rute-rute tikus, jalan-jalan tikus. Suatu hari, pada waktu saya berada saya lupa di mana, kalau nggak salah di Eropa. Waktu itu cari Chinese restaurant, aduh kepingin nasi. Masuklah sana pegawai-pegawainya, kelihatan orang-orang keturunan Chinese, tapi sudah nggak bisa ngomong bahasa Chinese. Ya Inggris pun patah-patah, saya lupa waktu itu di negara mana, di pelayanan, waktu zaman dulu lama sekali. Lalu habis itu saya masuk di sana sama istri saya, aduh kepingin sekali teh ini, teh yang dia punya itu nggak enak, Chinese tea. Bukan teh yang kembang, teh apa gitu ya, yang puer atau apa yang positif. Do you happen to have ini? Ngomong-ngomong, ternyata saya dengar nguping, nggak ada teh ini nggak ada. Pokoknya whatever is on the menu. Ya sudah wes, terimalah apa adanya. Jauh dari Asia, makanan Asia pokoknya ada. Daripada saya keliling mana-mana, misalnya kalau Chinese restaurante, nggak ada orang mengerti. Chinese restaurant please. Saya mau makan nasi, udah jangan makan pecel sekarang nggak ada. Singkat cerita akhirnya minta teh ini loh enak, pengen teh ini. Teh tawar, teh Chinese. Tapi saya tiba-tiba nguping dengar, pemiliknya tuh orang Chinese, ngomongnya masih lalu saya ngomong pakai bahasa Chinese lah. Ya, gaya-gaya sedikit supaya bisa nyantol, supaya bisa nyamber gitu loh ya. Padahal kalau ngomong lebih lagi kelihatan Indonesianya nanti gitu, nggak bisa. Jadi saya ngomong sedikit, saya bilang, kamu punya nggak Zhongguo cha? Ada teh tertentu itu. Ini kayak讲中文. Oh, 可以讲中文. Dia tanya sama saya, 来自哪里的? 我是印尼华侨. Ya nggak ada, sorry hari ini nggak ada translation. Jadi, 我是印尼华侨. Ini ya,是. Terus ngomong-ngomong ngobrol lah kita. Tapi saya ada maksud minta teh. Saya nggak minta for free, saya mau bayar. Terus dia bilang, 你知道吗? 我告诉你啊, saya beritahu kamu ya, saya simpen teh ini hanya untuk saya dan istri saya. 好茶ya. Wah ini teh yang bagus sekali. Dia bilang, kamu jangan ngomong sama semua ya customer yang lain ya. Aku suka sama kamu, dia bilang gitu. Wah ngobrol-ngobrol seneng lah, keluarlah 好茶. Cinta istri apapun kutempuh. Tiba-tiba bisa bahasa Chinese. Ya, istri saya tidak nuntut, cuman kepingin. Ya, lalu kita minum sama-sama selesai. Masa mungkin lalu saya berkata, pengumuman. Yang Chinese saya bilang, 他有好茶, tidak ada di menu. Kan orang kayak gitu nggak berterima kasih toh. Atau saya beritahu sama customer yang lain, kamu tahu nggak? Dia simpen yang terbaik. Itu yang punya restoran. Di bawah sorokannya itu, di bawah itu ada teh yang sangat enak. Orang itu pasti berkata, ngamuk pasti sama saya. Tahu gitu, saya nggak kasih kamu. Ya kayak gitulah orang ini. Kan bilang kesembuhan ini bukan karena aku jualan. Yesus nggak jualan. Aku punya misi. Aku kesembuhan ini karena kasih. Sebenarnya untuk kusta yang begini belum waktu. Tapi aku berikan kepadamu. Healing is personal, my friend. Bersaksilah karena ini perjanjian baru. Tetapi jangan pernah kita itu merasa entitled, merasa berhak atas itu. Tuhan akan memberikannya kepadamu. Peliharalah kehidupanmu yang penuh dengan kesaksian itu. Dan jangan juga dengan orang-orang yang mendengar orang lain disembuhkan, jangan berkata lu kok enak. Kalau kita mau hampiri yang punya toko, bicara baik-baik. Kalau engkau mau, annyeonghaseyo. Kalau engkau mau, haseyo. Kau bisa sembuhkan aku, seyo.
Dia akan memberikan kepadamu karena healing is personal. Meskipun kita bisa gandengan tangan bersama-sama. Tapi kesembuhan itu Tuhan berikan karena Dia mengasihimu secara individu. Tidak ada Tuhan grosirkan kesembuhan. Meskipun kita bisa sama-sama doa korporat. Yet nanti waktu Tuhan lawat, satu persatu akan punya acara pribadi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan mengasihimu Seo. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.